Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Selamat sore sahabat podcast Kantor Kementerian Agama. Senang sekali saya Diana Maya Romawati akan menemani podcast hari ini, hari Selasa tanggal 14 Juni 2022. Alhamdulillah hari ini kita bersama Ustadz Haryanto Masduk SPDI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustadz hari ini? Alhamdulillah pada hari ini saya pribadi sehat walafiat dan mudah-mudahan sahabat-sahabat Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi juga diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah Ustadz, hari ini kita bertemu dengan sahabat Kemenak di podcast ini. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupas tentang program-program terbaru pada seksi PD Pontren, terutamanya untuk LPG Ustadz. Karena seperti yang kita ketahui, saat ini banyak program dari pemerintah pusat untuk pengembangan LPG seperti yang terdapat pada aplikasi Sikap dan aplikasi Simba. Mohon penjelasan untuk Ustadz Haryanto Masduk terkait bantuan-bantuan tersebut yang terdapat pada aplikasi Simba maupun pada aplikasi Sikap. Alhamdulillah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Pesantren Nomor 18 Tahun 2019, program pemerintah saat ini sangat mendukung perkembangan di pondok pesantren, juga madrasah diniyah takmiliyah maupun lembaga pendidikan Al-Quran. Dalam aplikasi Simba ini ada beberapa jenis program bantuan yang bisa diakses. Di antaranya satu adalah bantuan inkubasi bisnis pesantren. Dan untuk bantuan ini sudah ditutup oleh pusat. Alhamdulillah di Kabupaten Banyuwangi sebanyak 33 pondok pesantren sudah mengajukan dan kami buat rekom. Akan tetapi hanya yang lolos di verifikasi pusat itu 6 pondok pesantren. Yang kedua ada bantuan beasiswa santri tahfidz Al-Quran. Yang ketiga BOP, bantuan operasional pendidikan. Ini ada di pesantren, ada di madrasah diniyah takmiliyah, juga di TPQ atau TPA. Juga ada bantuan BOP di pendidikan kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah atau yang disebut PKPPS. Juga baru-baru ini dibuka bantuan pembangunan ruang belajar PMDT. Yang terakhir bantuan rehab ruang belajar PMDT. Sahabat podcast Kemenak Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, sedangkan di aplikasi Sikap adalah sistem informasi ketenagaan pesantren, terdapat beberapa bantuan. Ini adalah individu dari guru atau ustadz sendiri. Kalau BOP tadi adalah lembaga. Di antaranya adalah satu bantuan insentif guru atau ustadz pendidikan keagamaan di LPQ, TPQ atau TPA. Yang kedua, bantuan insentif guru atau ustadz di madrasah diniyah takmiliyah. Adapun yang ketiga yang ada di Sikap adalah bantuan insentif guru atau ustadz di pondok pesantren. Yang keempat adalah bantuan sanad keilmuan ustadzah pendidikan Al-Quran. Namun sahabat Kemenak, sebelum kita membahas program bantuan tersebut, perlu kita ketahui bersama
bahwasanya berdasarkan data EMIS per tanggal 14 Juni 2022 hari ini, iya, hari ini jumlah pondok pesantren se-Kabupaten Banyuwangi sebanyak 200 pondok pesantren. Masya Allah. Adapun madrasah diniyah takmiliyah baik ula ataupun wusta ini sebanyak 655 lembaga. Sedangkan yang terakhir yang kita bahas pada hari ini, Ustazah Diana, adalah LPQ, ini sebanyak 3.456 lembaga. Masya Allah, berarti yang terbanyak ini LPQ nggih Ustadz untuk di Kabupaten Banyuwangi. Tapi ini mungkin teman-teman podcast, sahabat podcast kantor Kementerian Agama masih ada yang belum mengetahui LPQ itu apa nggih Ustadz? Baik, LPQ adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam yang menyelenggarakan pendidikan Al-Quran, yang terdiri dari yang pertama adalah pendidikan anak usia dini atau disingkat PUADKU. Ini untuk usia anak kita yang berumur 4 sampai 6 tahun. Yang kedua ada Taman Kanak-kanak Al-Quran yang disingkat dengan TKQ. Yang ketiga adalah Taman Pendidikan Al-Quran. Ini yang sudah menyebar banyak di lingkungan kita adalah TPQ atau TPA. Ini juga ada kisaran usianya. Untuk anak-anak kita adalah usia 7 sampai dengan 12 tahun. Selanjutnya juga ada Taklimul Quran lil Ma'had atau disingkat TQA. Ini bagi anak yang usianya sudah 12 tahun ke atas. Juga ada Rumah Tahfidz Al-Quran. Ini untuk usia 7 tahun ke atas. Yang terakhir juga ada yang namanya Pesantren Tahfidzul Quran. Sahabat podcast Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi yang saya banggakan, untuk pendidikan anak usia dini atau PAUDKU dan Rumah Tahfidz Al-Quran ini sedang moratorium sesuai surat dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dengan nomor B 2399 tahun 2022 tertanggal 20 April 2022 tentang pemberitahuan kebijakan moratorium atau penundaan penetapan tanda daftar lembaga pendidikan Al-Quran tersebut. Masya Allah. Ustadz, kalau kita kembali ke program bantuan yang tadi sempat kita kupas, bagaimana caranya LPQ supaya bisa memperoleh atau bisa mempunyai kesempatan untuk memperoleh bantuan-bantuan tersebut yang ada di aplikasi Sikap maupun di aplikasi Simba? Mohon penjelasan dari Ustadz. Baik, sahabat podcast Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, untuk lembaga yang belum terdata di aplikasi EMIS PD Pontren khususnya, maka bisa mendaftar di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi dengan satu, membawa surat tugas, yang kedua membawa fotokopi piagam izin operasional, yang ketiga membawa fotokopi KTP operator, dan untuk mengaktifasi akun lembaga maka cukup dari operator tersebut atau pengurus lembaga cukup mengisi link yang sudah
kita siapkan. Oh, berarti nanti linknya kita tautkan saja nggih Ustadz di bawah ini Insyaallah supaya di bawah. memudahkan sahabat podcast kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Disiapkan oleh kita PD Pesantren. Jadi bisa teman-teman sobat podcast untuk mengisi checklistnya bisa mengisi di link yang sudah kita sediakan dan nanti akan kita tautkan di bawah. Ustadz, terkait LPQ yang sudah memiliki izin operasional tapi tidak memiliki akun emis, apa bisa untuk mendapatkan bantuan tersebut? Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, ini adalah sudah aturan dari pusat. Kami cuma jembatan antara lembaga dengan pusat, maka ketika lembaga tersebut belum masuk di emis, maka tidak bisa mengajukan bantuan dari apapun saja, baik simbah atau sikap. Oh, berarti intinya ya di emis, dan harus memiliki izin operasional. Itu ada sangat menentukan nasib kedepannya lembaga kita. Dengan emis, lembaga kita itu sudah bisa dibaca oleh pusat bahwasanya di Banyuwangi itu ada sekian pondok pesantren, ada sekian madrasah diniyah takmiliyah, ada sekian lembaga LPQ-nya. Kalau mungkin ya Ustadz ya, bukan mungkin tapi pastinya kalau dilihat di masyarakat data 3.456 TPQ itu kan yang terdata di emis. Betul. Otomatis masih banyak TPQ yang tidak terdata di emis. Betul. Dan masih belum memiliki izin operasional. Lalu bagaimana solusi untuk LPQ yang ingin mendapatkan bantuan belum terdata emis, belum memiliki izin operasional? Bagaimana caranya mereka agar bisa mendapatkan izin operasional? Langkah-langkah apa yang harus mereka lakukan? Sahabat podcast kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi yang saya banggakan, untuk mengajukan lembaga jenengan khususnya LPQ yang masih belum terdaftar mendapatkan piagam izin operasional, maka yang pertama adalah mengajukan surat permohonan izin operasional TPQ atau TPA ke kantor kepala Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Yang kedua, sesuai dengan juknis yang ada, calon penyelenggara pendidikan ini merupakan organisasi yang berbadan hukum. Yang ketiga, syarat pengajuan adalah melampirkan profil lembaga. Yang keempat, bersedia mengisi surat pernyataan setia kepada NKRI dan bersedia melaksanakan kurikulum yang berbasis Kementerian Agama. Yang kelima, syaratnya adalah memiliki standar kompetensi mata pelajaran. Yang keenam, melampirkan data guru, data siswa yang mana ada rasio. Di TPQ itu rasionya adalah jumlah guru dan siswa adalah 1:20. Jadi artinya satu guru itu membawai atau mengajar, membimbing sebanyak 20 santri atau murid. Sedangkan pada waktu pengajuan ini sudah harus ada santri atau muridnya. Jangan moro-moro mengajukan tapi belum ada santrinya ya. Jadi kita tidak terima. Bahkan minimal sudah punya santri atau murid 15 orang. Yang ketujuh, ada dana lokasi dan surat keterangan domisili dari desa setempat. Maksudnya desa setempat itu mengakui bahwasanya di desa tersebut ada lembaga TPQ Uswatun Hasanah, contohnya seperti itu. Bukan domisili kepala TPQ-nya, tapi domisili lembaganya. Yang ke-8, ada fotokopi sertifikat tanah atau AIW, akte ikrar wakafnya. Itu bila ada. Ini ada pilihan. Untuk yang ke-9, melampirkan susunan
pengurus TPQ atau TPA, atau memiliki struktur organisasi pengelola lembaga, sekurang-kurangnya berupa bagian struktur organisasi dan nama pengelolanya. Yang ke-10, melampirkan foto papan nama. Ada papan nama atau pendak banner lah. Ada TPQ Asasul Muttaqin Desa Bunder, Kecamatan Kapat, Wongsojo, Bangi. Dan yang seterusnya juga ada foto kegiatan TPQ tersebut sebelum diajukan izin operasional pada saat ini. Maka dari semua itu, dari komponen 1 sampai 10 ini dijadikan satu berbentuk proposal, dan proposal tersebut dikirimkan ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi untuk ditindaklanjuti. Untuk izin operasional itu apa ada masa berlakunya ya Ustadz untuk LPQ? Untuk LPQ, kita sebut saja TPQ atau TPA, ini yang mayoritas di Kabupaten Banyuwangi, itu ada masa berlakunya, yakni 5 tahun. Oh, berlaku 5 tahun. Berarti untuk LPQ ada 2 ya Ustadz? Ada pengajuan untuk proposal baru dengan pengajuan perpanjangan izin operasional baru. Betul sekali. Itu apa ada perbedaan prosedur Ustadz? Memang ada, namanya lama dan baru pasti ada. Jadi untuk TPQ dan TPA yang mengajukan perpanjangan maupun pengajuan izin operasional TPQ itu mempunyai syarat administrasi yang sama. Namun di balik persamaan ada perbedaannya. Perbedaannya di mana untuk pengajuan baru kita melakukan verval, istilahnya verifikasi dan validasi lembaga atau lapangan untuk menentukan kelayakan apakah sudah tersedia tempat sarana belajar yang sudah representatif dan memadai. Ruang belajar ini bisa berupa masjid, bisa berupa mushola, ya, untuk anak-anak kita yang menimba ilmu Al-Quran tersebut. Dan untuk TPQ disyaratkan memiliki ruang belajar, ada ruang gurunya, juga ada ruang kepala, ada ruang kepala, ada ruang administrasi, juga ruang ibadah, MCK, dan ruang atau tempat bermain santrinya. Itu yang pertama. Itu yang baru. Untuk yang lama atau perpanjangan ijob, ini syaratnya mutlak harus punya piagam izin operasional yang lama yang sudah kadaluarsa. Kalau umpama dengan alasan hilang dan semacamnya, kita cek di kita masih ada terdaftar di IMS, maka lembaga tersebut harus laporan kehilangan ke polsek setempat. Jadi kita tidak boleh megang ijob 2 ya Ustaz. Betul. Jadi kita tidak menanggung resiko lah. Jadi harus ada surat keterangan kehilangan dari polsek setempat. Dan bedanya di sini Ustaz, ketika pengajuan perpanjangan ini kita tidak usah verbal, tidak turun lagi ke lembaga tersebut. Cukup 1 kali saja. Cukup 1 kali saja. Maka setelah proposal kita baca, kita evaluasi, kita rapatkan dengan tim verifikasi, sudah dinyatakan lolos, maka Pak Kasih Bidang Kontren ini akan melaporkan hasil dari rapat tersebut kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, yang akan nantinya beliau yang akan memutuskan layak atau tidak layaknya TPQ atau TPA tersebut untuk mendapatkan piagam izin operasional. Masya Allah, menarik sekali. Gini Ustadz, bila LPQ tersebut sudah layak mendapatkan izin operasional, lalu piagam ijobnya sudah diterima,
langkah apa selanjutnya yang bisa dilakukan LPK supaya bisa merasakan program-program dari pemerintah, karena kan programnya banyak sekali dan sangat mensejahterakan pondok pesantren, Madin maupun LPK, Ustaz. Betul sekali. Jadi dengan link-link bantuan bisa dibaca secara umum. Ini kita di PD Pontren sempat 1 bulan ini kewalahan, khususnya TPQ yang asal mulanya kaget dengan TPQ harus masuk MS. Sampai ada kata-kata, masa orang ngaji harus ber-MS? Tapi itulah kenyataan yang harus kita hadapi dengan sabar dan ikhlas. Dan mudah-mudahan ini menjadi amal jariah kita nantinya. Amin, Baik, sahabat podcast Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi yang berbahagia dan mudah-mudahan selalu dibahagiakan oleh Allah. Ketika sudah piagam izin operasional TPQ atau TPA sudah terbit, ditandatangani oleh Bapak Kepala Kantor, maka kami staf PD Pontren akan menghubungi pihak lembaga untuk mengambil sertifikat atau piagam izin operasional tersebut. Tapi tidak murmur datang ke kantor. Ada syaratnya lagi, biar kita tidak kecolongan istilahnya. Yang pertama, mohon maaf pada sahabat yang ada di lembaga, mohon maaf sekali lagi, bukan kami mempersulit, tapi kita sama-sama menjaga tugas kita masing-masing. Jadi syaratnya untuk mengambil piagam tersebut, 1 surat tugas pengambilan sertifikat atau piagam izin operasional TPQ dari kepala lembaganya masing-masing, atau ada pilihan, atau bisa juga menyodorkan atau menyerahkan slip putih yang kemarin itu waktu menyerahkan di PTSP dapat bukti setor. Itu sebagai persyaratan awal untuk menerima piagam. Setelah piagam diterima, lah ini ada langkah yang harus paling penting Ustaz ya, diutamakan. Yang nomor 1 ini. Bukan ketika mendapat piagam langsung bahagia bawa pulang langsung tidur selamanya, tidak. Tapi langkah yang paling penting adalah membuat akun MS lembaga. Karena pada saat ini semua program pemerintah khususnya bantuan ini terpusat di aplikasi MS khususnya PD Pontren. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini banyak sekali informasi yang kita dapatkan seputar program-program yang ada pada seksi PD Pontren. Dan terima kasih Ustadz Haryanto Masduk atas waktunya berbagi informasi dengan kami para sahabat podcast Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Dan semoga podcast hari ini bisa kita ambil hikmahnya. Amin. Dan Ustadz, seperti gading yang tak retak, mohon maaf bila ada kesalahan penyampaian karena kebenaran hanya milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.